Baiklah sahabat, kembali lagi di podcast Sahabat Literasi bersama Kaprodi PBA Ibu Latifatul Jannah. Ya, setelah kita tadi berbicara tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab, sekarang Suci mau nanya nih Bu, dalam mempelajari bahasa Arab, modal terpenting dalam mempelajari bahasa Arab itu apa saja Bu? Oke, modal dalam belajar bahasa Arab. Iya, betul. Perlu modal ya? Kayak dagang ya? Oke, jadi memang ada ya istilahnya hal yang penting dalam mempelajari bahasa Arab secara mental. Ya memang harus siap ya, dalam arti ya harus ya bismillah, jadi biar tidak bubar di tengah jalan gitu ya. Cuma secara inti atau materi sama dengan bahasa lain, kalau kita ingin menguasai suatu bahasa berarti modalnya ya vocabulary. Kalau bahasa Arabnya al-mufrodats. Jadi logikanya itu, jadi harus mau kalau menghafal yang menghafal dan menggunakan mufrodats. Kayak gini aja Mbak Suci, coba Mbak Suci Ibu minta untuk takallami al-misal an a'maliki al-yaumiyah bil lughah yabaniyah. Tafadholi. Yabaniyah Bu. Coba pakai bahasa Jepang. La arif. Nah itu ya. Lastati ya. Kalau kita tunggu Mbak Suci ngomong bahasa Jepang sampai subuh juga ya pegel, nggak akan terungkap. Karena apa? Modalnya nggak ada. Iya, nggak ada. Vocabnya nggak ada. Sama dengan bahasa Arab. Kalau ngomong bahasa Arab ya harus mufrodatnya. Jadi kita mempelajari tentang fil madrasah di sekolah, ya harus tahu mufrodat yang ada di sekolah ya, di dalam kelas aja dulu ya. Misalnya seburoh, terus maktab, ustazah, tolib, dars dan lainnya dengan simpel-simpel aja mufrodatnya gitu ya. Tematik gitu ya. Jadi kalau apa modalnya ya sama dengan bahasa Arab, bahasa yang lain ya, bahasa Jepang, bahasa Inggris, ya harus punya vocab yang mau dikeluarkan. Tinggal mufrodat baik isim, fiilnya itu baru disusun dengan kaidah sehingga tidak asal-asalan, sehingga penggunaan bahasanya sahih. Jadi yang penting ya tadi mufrodatnya itu. Jadi harus mau menghafal, mau memperluas, memperbanyak kosakata yang berbahasa Arab. Itu berarti mufrodat juga sangat penting buat bahasa Arab itu ya, buat ngomong. Kalau nggak tahu mufrodat mau ngomong apa juga? Iya betul. Iya, betul. Tadi Mas Suci suruh ngomong bahasa Jepang. Nggak ada satu kata pun kan nggak ada stoknya di sininya nih, nggak ada. Di bahasa Arab juga sama. Kalau ingin pintar bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab, ya bahasanya. Jadi hadza qolamun gitu, hadza qolamun. Jadi hadza itu kan ini, qolam itu kan ini ya. Jadi istilahnya walaupun belum hadhihi qolamun nggak apa-apa, itu istilahnya masih tidak sesuai kaidah, tapi sembari belajar kaidah, oh ternyata isyarahnya untuk muzakkar berarti hadza, baru betul hadza qolamun. Jadi yang penting mufrodatnya aja. Pengucapan dulu, berani mengucap dulu ya Bu. Berani mengucap dan modalnya tadi vocab tadi ya. Iya betul. Nah, kemudian kalau di kampus kita ini nih Bu, kampus kan kita mau bahas PBA di IAIC. Kalau betul, kalau di IAIC sendiri gimana tuh Bu belajar bahasa Arab itu Bu? Oke, jadi PBA di Institut Agama Islam Cirebon itu termasuk prodi baru ya. Baru ternyata. Jadi kalau yang sudah lama itu kan 2 prodi, yaitu PAI sama HKI. Yang lainnya itu prodi baru. Jadi termasuk agak-agak berani nih kampus swasta mendirikan prodi PBA. Luar biasa ya Bu. Luar biasa, nekat ya. Tapi dengan tekad yang bulat, insya Allah prospek progresnya bagus. Amin. Jadi bismillah, kampus kita ini membuka prodi PBA dengan jumlah pendaftar yang awalnya cuma beberapa, kemudian bisa dihitung, kemudian setiap tahunnya terus bertambah karena memang kesadaran masyarakat juga untuk mempelajari bahasa Arab juga semakin bagus sekarang. Jadi kita kurikulumnya benar-benar menekankan bagaimana lulusan PBA IAIC Cirebon itu cakap dalam berbahasa dan juga cakap dalam mengajar, karena intinya itu PBA itu ngasih kandan dari pendidikan bahasa Arab yang mana kita berusaha mencetak
guru bahasa Arab dengan memperbanyak juga kemampuan skill mengajarnya. Jadi bagi siswanya yang kira-kira MKMK-nya, khusus MKK-nya, mata kuliah khusus prodinya itu benar-benar menekankan bagaimana mahasiswa PBA itu cakap dalam menyampaikan bahasa Arab gitu. Jadi yang namanya mengajar juga kan butuh keahlian gitu ya. Jadi mengenalkan metodologi, mengenalkan media pembelajaran, mengenalkan strategi, mengenalkan kurikulumnya bagaimana untuk anak, bagaimana untuk mubtadi, bagaimana, plus kaedah-kaedahnya juga tidak lupa ya, dengan nahwu, sorof, balaghahnya juga ada kurikulum mencakup tarjamah, mencakup penulisan dan lain-lain. Jadi intinya goalnya itu menciptakan guru bahasa Arab yang profesional. Mudah-mudahan seperti itu. Amin, ya. Semoga. Nah, kan kata Ibu PBA itu khusus untuk mengajar ya Bu. Mengajar. Dicetak untuk bisa mengajar, menyampaikan materi atau betul. mengajar. Nah, bisa nggak sih Bu pendidikan bahasa Arab atau lulusan pendidikan bahasa Arab itu ke bidang lain gitu Bu? Bisa nggak harus ngajar gitu Bu, nggak harus jadi guru gitu, bisa nggak sih Bu? Kalau berdasarkan profesionalitas, tarbiyah itu ya untuk mencetak seorang guru. Tapi di zaman sekarang ini kan dituntut orang itu multi talent, harus bisa segala-galanya gitu ya. Seorang guru walaupun lulusan tarbiyah PBA bisa jadi masuk ke mutarjim. Mutarjim. Seorang penerjemah. Bisa juga mubaligh. Apalagi sekarang ijazah kan ada istilah surat pendamping ijazah itu. Yaitu yang seperti itulah memungkinkan lulusan PBA IAIC itu untuk ke bidang-bidang lain. Bisa syiar, bisa tabligh ya. Terus bisa menerjemahkan, bisa lari ke jurnalis gitu ya. Misalnya kalian penggiat literasi, jangan lupa diminta itu surat pendamping ijazahnya nih, sudah terjun ke dunia literasi, ke jurnalisme. Jadi untuk menjadi seorang wartawan ya bisa, untuk menjadi presenter ya bisa, itu makanya. Jadi memang kita sebagai khususnya ya mahasiswa-mahasiswi IAI Cirebon memang tidak fokus ke satu bidang prodi aja. Jadi memang dituntut untuk menguasai segala bidang. Makanya kadang ada ilmu falak. Itu distingsi kampus kita loh. Jadi bisa juga untuk menghitung gitu, mengukur kiblat dan lain-lain. Jadi sangat memungkinkan untuk bidang lain selain pendidikan bahasa Arab. Berarti nggak harus jadi guru aja ya Bu ya, bisa ke bidang yang lain gitu, bisa di mutarjim. Jadi poinnya jadi mengajar yang lainnya gitu. Jadi plus jangan saya tidak menjadi guru, tapi istilahnya tuh idealnya jadi guru kemudian dengan bidang-bidang yang lain juga, kemahiran yang lain itu sangat memungkinkan gitu ya. Boleh. Betul. Berarti jangan takut nih untuk teman-teman dan kakak-kakak PBA, takut nih berarti saya nanti cuma jadi guru doang. Enggak ya Bu ya, bisa ke bidang yang lain. Pengusaha boleh. Bisa tuh, cakep pengusaha pakai bahasa Arab. Berarti kita bisa bekerja sama ya Bu. Apalagi misalnya perusahaan-perusahaan itu juga kan kadang butuh orang-orang yang mampu berbahasa Arab untuk menggait istilahnya nasabah-nasabah yang timur itu ya Bu, dari Timur Tengah itu. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali. Jadi gak usah takut ya sahabat. Dunia nggak sempit. Luas sekali. Betul sekali Bu. Dan tadi kita udah bincang tentang PBA. Boleh. Ada Suci tahu nih Bu, ada PBA dan BSA Bu. BSA. Nah keduanya itu apa bedanya Bu? PBA dan BSA. PBA itu pendidikan bahasa Arab, kalau BSA itu singkatan dari bahasa dan sastra Arab. Jadi memang penekanannya aja. Jadi kalau pendidikan berarti ditekankan untuk skill mengajar. Kalau BSA itu ke sastranya. Jadi banyak mengkaji An-Nusus Al-Arabiyah gitu ya, Al-Kutub Al-Arabiyah gitu ya, dengan novel-novel berbahasa Arab, manuskrip berbahasa Arab gitu. Jadi lebih ngurek
ke dalam gitu lah Bu ya. dalam tulisan gitu ya tentang kandungan-kandungan teks bahasa Arab itu sendiri. Jadi kalau kita PBA itu larinya ke praktik ya, jadi lebih aplikatif sifatnya, ke lapangan menghadapi anak didik gitu ya. Tapi kalau BSA jadi objeknya itu benda mati, yaitu tulisan-tulisan ataupun nusus al-Arabiyah, jadi lebih dikaji, memperdalam bahasa Arab itu sendiri dari segi balaghiyahnya seperti apa, dari segi unsur seninya seperti apa. Itu yang kalau ibu kan orang PBA ya, S1 S2 PBA, jadi memang taunya itu. Tapi kan ada nih dosen PBA juga, dosen PBA itu lulusan BSA 2 orang, jadi S1-nya PBA, S2-nya BSA. Ibu Dede Maimanah dengan Ibu Lutfiah Hakim itu lulusan BSA kalau tidak salah Jogja gitu, kampus Yogyakarta. Berarti kalau misalkan lulusan BSA nih Bu, tapi dia jadi guru ngajar, bisa nggak Bu? Bisa berarti Bu? Bisa. Sangat bisa mungkin ya Bu. Tapi mungkin sangat bisa. Jadi karena mata kuliah kan ada MK Balaghah gitu ya. Terus ada di IAT itu Badam MK yang Jazul Quran. Itu justru mencari orang-orang BSA gitu. Oh, karena jadi, sastranya ya Bu yang dicari gitu ya. Jadi sangat memungkinkan jadi. Berarti bisa ke ajar. Kalau yang PBA-nya ke BSA Bu. Kayak untuk penulisan boleh saja, karena kan untuk menjadi guru itu juga kan modalnya kan bahasa itu sendiri, itu kan bisa dikembangkan gitu ya. Jadi boleh saja untuk jurnalis, untuk penulisan dan lain-lain. Baik Bu, terima kasih Bu. Kemudian nih Bu, Suci kan masih semester 4 nih Bu. Semester 4, bentar lagi lah Bu bisa ngitung ya. Atau ini juga buat kakak-kakak PBA yang lagi nyusun skripsi nih Bu. Nah, itu skripsi kan pakai bahasa Arab Bu. Itu gimana Bu? Ini tantangan banget nih pakai bahasa Arab ya Allah. Indonesia aja tuh udah keblinger lah Bu bahasanya Kak Bu. Ini pakai bahasa Arab. Itu gimana Bu? Gimana ya? Tips-tipsnya dong Bu. Oke, jadi memang kakak kelas ya yang semester 8. Itu ibu bilang asabikunal awalun, itu kalian tuh semangat sampai lulus karena kalian itu pencetak sejarah, lulusan pertama PBA IAI Cirebon gitu ya. Kakak PBA semangat ya. Semangat. Memang awalnya menakutkan karena tidak ada sampel di perpustakaan, dicari dari ujung sampai ujung, mana ada juga skripsi bahasa Arab yang ada gitu ya. Tapi di sini tantangan gitu, untuk menulis bahasa Arab. Selagi mau melihat contoh-contoh, memang butuh contoh itu. Jadi kalau tidak didapat di sini, kan bisa buka internet gitu ya. Sekarang kan sudah sangat terbuka ya tulisan-tulisan berbahasa Arab. Kalau dulu ibu sampai cari-cari tahu itu ke Malang, ke Bandung, cari referensinya itu Bu. Cari contoh. Sekarang mah nggak usah kemana-mana, cukup di depan. Yang penting ada wifi, jadi sering-sering ke kampus terus ketemu dosen. Di sini ibu ibu mencoba mengcover gitu ya, atau mengatasi kebingungan itu dengan jangan takut loh. Bahkan untuk anak PBA itu sudah ada dosen pendamping, bukan pembimbing lagi. Pendamping loh, yang mana pendamping di Padang kamu. Yang mana kemana-mana siap untuk ketika tidak paham silakan nanya. Jadi si A dosen pendampingnya ini, si B. Jadi ketika di sini terus mereka harus saling share, karena ibu minta kalian itu harus najah ma'an, harus lulusnya bareng gitu ya. Jadi harus saling berbagi untuk menentukan judul, untuk metodologi kita istilahnya saling berbagi. Saya kalau dengan bersama-sama kan akhirnya tidak terasa berat gitu. Ya. Jadi yang penting penulisan dulu, nanti kesalahan-kesalahannya bisa dikoreksi dari dosen pendampingnya. Insya Allah dibimbing terus lah. Jadi terus mungkin karena bingungnya sih karena nggak ada sampel, nggak ada contohnya sebelumnya tuh ya. Kalau sudah tahu contoh skripsi sih, ya ampun ini simple banget ya, bikin makalah sama saja. Hanya gitu saja menggunakan bahasa Arab. Bedanya bahasanya itu rumit itu ya Bu. Jadi sederhana sebenarnya. Bahkan saya bilang ini tebal, tapi kalau bisa di bahasa Indonesia kan masih gini. Gitu. Jadi
Insya Allah asal mau bertanya. Yang bingung itu ketika sudah bingung nggak ngapa-ngapain gitu, nggak nanya, nggak mau melangkah gitu. Usaha. Ya wes, jadi berhenti stuck. Tapi kalau bingung terus cari teman, cari dosen, nanya. Insya Allah nih contohnya. Coba dibikin, yang salah mana betulin. Insya Allah jadi. Usahanya harus lebih keras ya Bu. Memang harus lebih keras, Lebih keras gitu, ya. Baik Bu, stop dulu Bu, tahan dulu Bu. Oke. Ya sahabat, setelah kita berbincang-bincang tentang tulisan skripsi itu, ini buat kakak-kakak PBA semester 8 wajib banget nonton nih, karena Ya. ini spesial banget, diajarkan bagaimana cara membuat skripsi bahasa Iya, Arab tuh. Jadi Mbak Suci sebenarnya step-stepnya sama Iya. dengan prodi lain. Jadi tentukan dulu wilayah kajiannya yang kira-kira nggak melebar kemana-mana. Iya, Bu. Mau membahas metodologi, jadi wilayah kajiannya tuh ini sudah kasih tahu ya. Iya. Mau bahas metodologi boleh. Mau yang empiris itu ya, misalnya metodologi di lapangan seperti apa, misalnya penerapan media pembelajaran boleh, yang normatif ya boleh, contohnya dikasih tahu. Jadi sebenarnya di awal tentukan wilayah kajiannya, tentukan pertanyaan apa sih masalahnya Rumusan apa, masalahnya. rumusan masalahnya apa, tujuannya apa, ya udah mengalir itu. Iya. Teori masya Allah bukunya banyak, Banyak referensinya banyak. referensinya banyak. Jadi Jadi tinggal tentang apa kita ambil dari beberapa referensi, kemudian kita kaji ulang, ungkapkan ulang seperti itu, sama dengan PAI, sama dengan MPI dan lain-lainnya. Tinggal ya bahasanya aja yang Bahasanya beda yang gitu beda, ya. yang membedakan. Yang membedakan bahasa dan tulisannya. Iya. Gitu ya. Nah, itu dia sahabat. Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Ibu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Sahabat Literasi. Dan untuk sahabat literasi yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar Instagram kita ya. Nanti akan kita jawab langsung nih, mumpung ada narasumbernya nih. Ya, boleh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Sahabat Literasi.